Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa kembali membahas satu judul, yaitu Musa, orang yang bodoh menurut teologi kemakmuran. Bapak Ibu, mengapa saya mengangkat judul ini? Karena teologi kemakmuran adalah sebuah ajaran yang mengedepankan bahwa orang yang beriman kepada Tuhan, maka orang ini akan diberkati dengan kesuksesan secara ekonomi, dengan kesehatan yang sangat prima, dan segala keadaan hidupnya menjadi sangat baik. Bapak Ibu, teologi kemakmuran kurang lebih mengajarkan Tuhan ingin engkau kaya. Ayo kejarlah dengan imanmu. Sebab kita punya Tuhan yang kaya dan engkau adalah anak-anak Tuhan. Otomatis engkau juga pasti mewarisi kekayaan daripada Tuhanmu. Tuhan akan ampuni dosamu, sembuhkan sakitmu, hapuskan sengsaramu. Dia akan jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dia akan angkat engkau terus naik dan tidak pernah turun. Demikian pula Tuhan mengasihimu dan akan selamatkan kamu. Namun apa yang mereka ajarkan, mereka tidak meneladani Kristus dan para rasulnya. Padahal mereka pun berani mengaku bahwa mereka adalah gereja yang apostolik, yaitu gereja yang dibangun di atas ajaran Kristus Yesus dan para rasulnya. Namun yang menyedihkan, mereka tidak pernah meneladani kehidupan Yesus Kristus Tuhan dan para rasulnya dan penderitaan mereka. Padahal para rasul sudah dengan setia memberikan nyawanya demi Injil Kristus. Tetapi para rasulnya yang 12 tidak menikmati hidup yang berkelimpahan sesuai dengan kedagingan mereka. Bapak Ibu, kita sekarang baca lebih dulu Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26 tentang Musa. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah artinya adalah keselamatan. Bapak Ibu, kita tahu Musa adalah tokoh legendaris untuk bangsa Yahudi. Karena mereka tahu bahwa Musa disertai dengan kuasa Tuhan telah menghadirkan mujizat yang maha dahsyat. Salah satunya membelah air laut Teberau. Itu menjadi daratan sehingga bangsa Israel bisa berjalan di atas daratan dan diselamatkan oleh Tuhan di tengah-tengah ancaman kejaran pasukan Mesir yang dipimpin oleh Firaun sendiri. Bapak Ibu, kita tahu Musa punya usia 120 tahun. Di usia kecil, kanak-kanak, sampai dengan 40 tahun, Musa tinggal di istana Firaun sebagai pangeran daripada Mesir. Namun apa yang terjadi, saudara? Jika kita melihat apa yang ditekankan, yang diajarkan oleh teologi kemakmuran, bukankah Musa adalah orang yang sukses?
Musa adalah orang yang sudah sangat diberkati. Karena teologi kemakmuran juga bilang, bukti engkau sebagai orang benar jika engkau diberkati berlimpah-limpah secara jasmani. Musa sebagai seorang pangeran, tentu dia bisa menikmati segala kemegahan yang ada di Mesir, segala fasilitas yang ada di Mesir. Karena dia sebagai seorang pangeran, dia berhak memakai, menikmati apa yang ada di dalam kehidupan Musa, di dalam istana Raja Firaun. Nah, Bapak Ibu, namun bukankah ini justru menunjukkan kebodohan Musa? Dia pada saat usia 40 tahun memutuskan, seperti yang kita baca tadi, menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Dia lebih suka bergabung bersama-sama dengan bangsanya di dalam penderitaan daripada untuk sementara waktu dia menikmati nikmat dosa yang ada di Mesir dengan segala kemewahan dan kemegahannya. Nah, Bapak Ibu, kontradiktif sekali antara keputusan Musa dengan ajaran teologi kemakmuran yang mengedepankan kamu pasti akan diangkat terus naik dan tidak pernah turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Namun, seorang Musa, tokoh legendaris dan tokoh di perjanjian lama, dengan hukum Taurat Musanya, ternyata dia mengambil keputusan bahwa ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, yaitu keselamatan dalam hidup yang kekal. Jangan lagi teologi kemakmuran menafsirkan upah itu adalah duit yang Anda akan kantongi. Bukan. Musa sudah dapat, tetapi Musa lebih suka meninggalkan Mesir dengan segala kemewahan, kemegahan, dan dosa-dosa di Mesir untuk bergabung dengan bangsanya sendiri, menderita karena Kristus, menderita karena kebenaran, karena keputusannya Musa diarahkan kepada kebenaran, kekudusan, dan upah, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, pikirkan baik-baik. Hidup kita bukan untuk menikmati yang jasmani, tetapi seperti tokoh di dalam perjanjian lama, Musa sekalipun dengan hukum Tauratnya, ternyata Musa juga mengarahkan pandangan hidupnya kepada upah, yaitu hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati Anda, seperti Tuhan Yesus juga sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin.